Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri oleh Ernawati, UPT SD Negeri Wonotirto 3, Blitar. Refleksi diri menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Refleksi diri best practice menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Lokasinya berada di UPT SD Negeri Wonotirto 3, Kabupaten Blitar. Lokasi sekolah dasar, penulis Ernawati, SPD, dan ini digunakan untuk penelitian tindakan kelas siklus 1 dan 2. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika materi perkalian, pemahaman konsep perkalian melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC, Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge, and Content Knowledge, dan media papan pintar perkalian di kelas 2 UPT SD Negeri Wonotirto 3, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Adapun situasi dan kondisinya. Situasinya yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah pengalaman saya sebagai guru di kelas 2 UPT SD Negeri Wonotirto 3, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar adalah 1. Guru kurang memahami model pembelajaran inovatif. 2. Guru belum termotivasi dalam memanfaatkan media berbasis IT. 3. Guru masih memilih buku paket sebagai sumber belajar utama. 4. Minimnya pelatihan bagi guru terkait pemanfaatan sarana berbasis IT. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak rekan guru baik di sekolah yang sama maupun di lain sekolah juga mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Diharapkan dengan pelaksanaan praktek ini dapat memotivasi diri saya dan juga menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan guru yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif, serta menyenangkan. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai guru memiliki tanggung jawab, proses, dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Adapun tantangan yang dihadapi oleh guru adalah yang pertama, penerapan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik seperti PBL, Problem Based Learning, membuat peserta didik lebih aktif, berinteraksi, dan bekerja sama dalam diskusi kelompok. Kedua, penerapan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga peserta didik lebih tertarik, antusias, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 3. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, guru harus menciptakan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada peserta didik. Adapun aksi yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, memilih model pembelajaran inovatif yang tepat dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang akan disampaikan, memilih pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau menalar, mengomunikasikan, dan TIPEC, Technological Knowledge, Pedagogical Knowledge, and Content Knowledge. Memilih berbagai metode pembelajaran yang bervariatif seperti pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi kelompok, ceramah. Memilih berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, di antaranya media pembelajaran yang berbasis IT. Memilih penilaian yang dapat mengakomodir semua kegiatan.
Adapun yang terlibat pada kegiatan ini yaitu peserta didik, 2. Kepala sekolah, 3. Teman sejawat dan guru senior yang memberikan saran dan masukan dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Yang keempat, orang tua atau wali murid kelas 2 EBT SD Negeri Wonotirto 3 Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar 5 serta teman-teman yang lainnya yang membantu menyelesaikan tugas ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu modul ajar dan modul pembelajaran problem-based learning, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, soal evaluasi, jaringan atau koneksi internet. Refleksi. Hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Penggunaan modul pembelajaran inovatif, problem-based learning pada peserta didik, dan video interaktif dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Penerapan TIPEK dan penggunaan media yang sangat tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran, dibuktikan dengan hasil kerja kelompok dan evaluasi pembelajaran yang meningkat. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya efektif karena yang pertama, hasil belajar siswa melalui problem-based learning menjadi meningkat. Kedua, penerapan metode pembelajaran bervariatif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran berbasis TIPEK yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang keempat, peserta didik mampu lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagaimanakah respon orang lain terkait dengan strategi yang saya gunakan? Yang pertama, respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon peserta didik juga terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Yang kedua, respon rekan teman sejawat positif. Mereka ingin belajar membuat LKPD dengan menggunakan Canva karena bentuknya sangat menarik. Faktor keberhasilan. Yang pertama, kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran. Kedua, kemampuan guru dalam memilih modul pembelajaran. Ketiga, kompetensi guru dalam pemilihan media pembelajaran. Yang keempat, dukungan kepala sekolah dari rekan sejawat yang turut membantu. Kelima, kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media untuk membuat proses pembelajaran serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajarannya dari tahap awal sampai tahap inti ke penutup. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.